Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas pertidaksamaan eksponen. Pada kurikulum 2013, pertidaksamaan eksponen ini termuat di dalam bab fungsi eksponen matematika peminatan untuk kelas 10 ya. Pada intinya, pertidaksamaan eksponen itu basis atau bilangan pokoknya itu kita bikin menjadi sama. Jelas pada pertidaksamaan eksponen soal yang pertama ini itu mudah untuk dilakukan. Tapi pada pertidaksamaan soal yang kedua sama ketiga, nah ini perlu pengolahan yang lebih teman-teman ya. Nah, nanti akan kita kerjakan 3 buah soal ini. Dan 2 soal ini adalah untuk teman-teman latihan ya. Oke, kita mulai dari pertidaksamaan eksponen soal yang pertama. Basisnya atau bilangan pokoknya kita bikin berapa? Jika ada yang berpikir dibikin setengah, nah itu benar. Karena 1/8 itu setengah pangkat 3. Nah, ruas kanan ini basisnya sudah setengah, kan sama. Berarti bila ditulis seperti ini, setengah pangkat 3 itu 1/8. Dipangkatkan ini, berarti pangkatnya dikali ya. Seperti ini. Nah, ini basisnya menjadi sama. Tapi bila ada yang berpikir, oh ini dibikin 2 pangkat. Nah, itu juga benar. Karena 1/8 itu 2 pangkat negatif 3. Sementara setengah itu 2 pangkat negatif 1. Nah, basisnya jadi sama. Bila ditulis seperti ini, teman-teman. 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Atau seperti ini, atau ditulis seperti ini, sama itu teman-teman ya. Nah, ini 2 pangkat negatif 1. Dipangkatkan berarti dikali. Nah, ini kita tulis seperti ini. Ini sama ya penulisannya ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya benar. Basisnya dibikin sama. Jika basisnya sudah sama, maka seperti ini teorinya. Ini sama-sama A ini basisnya. Kita tinggal ambil pangkatnya doang, fx sama gx. Tapi itu tergantung A. Untuk A yang lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaan ini tetap. Artinya sama dengan sebelumnya, teman-teman. Nah, ini. Tapi untuk basis yang kurang dari 1, dan dia harus positif, ini ya. Misalnya setengah, 1/3, dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaan ini harus dibalik, teman-teman. Lebih besar jadi lebih kecil. Atau seandainya ini lebih kecil, maka ini jadi lebih besar ya. Nah, seperti itu, dibalik. Jadi harus dilihat basisnya. Nah, sekarang kita lihat, untuk yang ini, basisnya kan setengah. Nah, kita ambil pangkatnya, karena ini sudah sama basisnya. 3x ditambah 9 ya. Yang sini x kuadrat negatif 1. Karena ini basisnya setengah, kurang dari 1, maka ini harus dibalik teman-teman. Berarti menjadi kurang sama dengan. Coba yang sini, nah ini basisnya 2, itu lebih dari 1. Kita ambil pangkatnya doang ya. Negatif 3x negatif 9. Ini seperti ini. Negatif x kuadrat positif 1. Karena ini basisnya 2, lebih dari 1, maka ini tetap. Nah, seperti itu. Nah, kuncinya di situ ya. Nah, selanjutnya kita olah ya. Kita jadikan satu ruas. Ke ruas kanan misalnya. Berarti x kuadrat. Ini negatif 3x ya.
negatif 9, negatif 1 berarti menjadi negatif 10. Nah, ini jadi 0. 0 kurang sama dengan. Artinya 0 yang kecil, ini yang besar ya. Kalau ditulis seperti ini, akibatnya ini jadi yang besar. Nah, 0 yang kecil. Seperti ini. Ini sama teman-teman ya. Ini sama, supaya yang pangkat besar, ini pangkat 2, ini positif, ini kita pindah ke kiri ya. Nah, ini negatif 3x, negatif 9, negatif 1, negatif 10. Berarti ini tinggal 0. Nah, ini tetap. Nah, perhatikan teman-teman, kan sama. Nah, selanjutnya kita kerjakan salah satu ya. Kita pilih yang kiri aja misalnya. Oke, ini kita faktorkan. Cari dua bilangan yang dikali itu hasilnya 10, tapi selisihnya 3. Ya, benar, 2 dan 5 ya. Nah, lebih tepat negatif 3, maka 5-nya negatif, 2-nya ini positif. Nah, teman-teman perlu lancar pemfaktoran. Video mengenai cara mudah pemfaktoran, lihat linknya di deskripsi video, teman-teman. Saya sudah bikinkan ya. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan nilai dari ruas kiri ini pada garis bilangan. Kita cari kapan ruas kiri ini 0. Karena ini perkalian, ini kali sini ya, maka dia akan 0 kalau salah satunya itu 0. Jika ini 0, dikali apapun kan hasilnya 0. Atau kalau enggak, 0 dari sini, dikali apapun hasilnya juga 0. Ya kan? Nah, jika 0 itu berasal dari X tambah 2, maka X-nya negatif 2. Jika 0 itu berasal dari X kurang 5, maka X-nya 5. Berarti X negatif 2 sama 5 inilah yang menyebabkan ruas kiri ini bernilai 0. Di X yang lain, di sini, ini sama sini, tidak 0. Nah, itu bisa positif, bisa negatif. Ada beberapa cara. Cara yang paling mudah menurut saya, kita cukup lihat koefisien X-nya, teman-teman. Nah, ini positif. Ini juga positif X, positif 1X. Bukan ini ya, yang sini ya teman-teman ya. Positif. Ini positif. Kita kalikan. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Nah, lebih detail mengenai seperti ini sudah saya bahas di video tentang pertidaksamaan ya. Teman-teman bisa lihat. Linknya ada di deskripsi video. Selanjutnya, karena semua faktor ini pangkatnya 1, nah itu pangkatnya ganjil, maka dia itu pasti ganti-ganti tanda. Artinya semula positif, ganti menjadi negatif, ganti lagi jadi positif. Seandainya pangkatnya genap, misalnya ini, X kurang 5, kuadrat, nah pangkat 2. Maka pembuat nolnya yaitu 5, itu daerah yang dipisahkan itu tidak ganti tanda. Atau tandanya sama. Seandainya pangkat 2 ya teman-teman ya. Berarti sini positif, sini juga positif. Seandainya genap. Tapi berhubung ini ganjil, maka ini pasti ganti-ganti tanda. Nah, selanjutnya yang diminta oleh soal adalah nilai dari ruas kiri itu yang lebih dari 0. Nah, itu positif, sama dengan 0, berarti sama yang bernilai 0. Nah, kita cari mana yang positif, yaitu negatif 2 ke kiri, sama 5 ke kanan. Nah, ini yang bernilai 0. Sorry, yang bernilai positif. Selanjutnya yang bernilai 0, persis di negatif 2 ini, sama 5. Nah, sebagai tanda kita ikutkan ini, kita tebalkan seperti ini ya. Oke, inilah penyelesaian teman-teman ya. Himpunan penyelesaian berarti himpunan seperti ini. X anggota bilangan real dengan atau syarat keanggotaan himpunan ini adalah X-nya itu di kirinya negatif 2. Karena X yang kiri maka X yang kecil, negatif 2 yang besar. Artinya X kurang dari negatif 2.
karena yang kecil tuh X-nya. Seperti ini artinya negatif 2 itu ikut, berarti ada sama dengannya. Terpisah berarti atau. Ini X-nya itu berarti di kanannya 5. Nah, karena sebelah kanan maka X yang besar ya. Dan ini 5 juga ikut. Nah, ini penyelesaiannya. Penulisan dalam bentuk interval, yang ini berarti interval negatif 2 itu kanan, kirinya itu berarti negatif tak hingga. Dan ini negatif 2 ikut itu artinya ada sama dengan, harus kurung siku. Negatif tak hingga itu tidak pernah sama dengan, teman-teman. Nah, harus kurung biasa. Yang sini ya. Terpisah nih, berarti gabungan. Simbolnya seperti ini. Ini berarti interval 5 sampai paling kanan itu positif tak hingga. Nah, 5-nya ini ikut berarti ada sama dengan, harus kurung siku. Tak hingga itu tidak pernah sama dengan, kurung biasa. Nah, inilah penyelesaian untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 2 ya, sama nomor 3. Di sini. Yang nomor 2, sebaiknya kita pecah terlebih dahulu, teman-teman, supaya kelihatan nanti langkahnya itu seperti apa. Ya. Kita pecah. Ini saya tulis langkahnya. Kita pecah. Berarti ini 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat negatif 1. Nah, dipecah menjadi seperti ini. Karena kita tahu kalau bilangan pokok atau basisnya sama, perkalian itu pangkatnya ditambah. Nah, kan jadi ini. Berarti ini kalau dipecah menjadi seperti ini. Ditambah, ini sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 2x. Selanjutnya coba lihat, ada pangkat negatif. Sama ini ya. Nah, itu kita hilangkan supaya tidak ada pangkat negatif. Supaya 2 pangkat negatif 1 ini hilang, kita kalikan semua ruas itu dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 1 dikali 2 pangkat 1 nanti menjadi 2 pangkat 0 atau 1. Nah, kan hilang, teman-teman. Ini juga sama, supaya hilang berarti juga kalikan dengan 2 pangkat positif 2x. Nah, nanti jadi 2 pangkat 0. Oke, sekarang kita proses. Ini kita kali dengan sini, 2 pangkat negatif 1-nya ini hilang. Ya. Kemudian ini kali sini menjadi 2 pangkat 2x. Kali 2 pangkat 2x itu 2 pangkat 2x kuadrat. Ditambah, ini kali sini, 2 pangkat 3 itu 8, dikali 2 pangkat 1 itu 16. Ini kali sini 2 pangkat 0 atau 1. 2 pangkat 0, 1 ya teman-teman ya. Kurang sama dengan, ini tandanya tetap karena ini bilangan positif ya teman-teman ya. 5 dikali 2 atau jadi 10 ya, kali 2 pangkat 2x. Nah, sekarang kita cermati, ada bentuk yang sama itu, 1 kuadrat, 1 enggak. Nah, lebih baik pakai misal. Kita misalkan P, berarti ini jadi P kuadrat ya. Akibatnya, ini bentuk ini menjadi P kuadrat tambah 16, ini 10P. Jadikan satu ruas, negatif 10P, positif 16. Kurang sama dengan menjadi 0 ya. Dah, kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 16. Positif berarti jumlahnya 10. Hasil kalinya 16 dan jumlahnya 10. Nah, 2 sama 8 ya. Nah, ini kan kalau dikali 16 dan jumlahnya 10. Lebih tepat negatif 10, berarti negatif 8 sama negatif 2. Nah, kan negatif 10 tuh. Dikaliin tetap 16 ya.
Selanjutnya kita gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Pertama, dia akan 0 kalau P-nya itu 2 sama 8 ya. Nah, ini P, belum X ya teman-teman ya. Persis di sini nilai ruas kiri ini jadi 0. Selanjutnya lihat koefisiennya, koefisien variabel ini P ya. Positif, ini positif, hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Dan ini semua pangkat 1, ganjil berarti ganti-ganti tanda. Yang diminta soal adalah nilai dari ruas kiri ini yang kurang sama dengan 0. Kurang dari 0 itu negatif, sama dengan 0 itu berarti 0. Nah, yang negatif berarti yang di tengah. Yang 0 persis di 2 sama di 8. Jadi inilah P-nya, yaitu di antara 2 dan 8. Ini artinya ikut ada sama dengannya ya. Ini belum selesai karena di soal itu nggak ada P. Nah, itu harus X ya. Berarti P-nya kita ubah. Nah, ini dia. 2 pangkat 2X. Nah, ini juga diubah. 2 pangkat 1. 8 juga sama. 2 pangkat 3. Nah, ini tetap ya. Nah, ini basisnya sudah sama. Kalau gitu tinggal kita ambil pangkatnya. 1, 2X sama 3. Dan karena basisnya ini 2, lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan ini tetap ya. Nah, berarti seperti ini. Karena kita tidak mencari penyelesaian, itu artinya mencari X. Semua ruas ini bagi 2. Supaya ini jadi X ya. Bagi 2 atau dikali setengah juga sama teman-teman ya. Oke, bagi 2 ini berarti menjadi setengah, ini menjadi X, ini jadi 3/2. Karena kita bagi 2, itu artinya bagi positif, tanda pertidaksamaan ini tetap. Seandainya ini bagi negatif 2, nah itu harus dibalik ya teman-teman ya. Dah, jadi inilah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian berarti himpunan kurung kurawal X anggota bilangan real yang keanggotaannya seperti ini ya, syarat keanggotaannya. Atau penulisan dalam bentuk interval, berarti ini adalah interval dari setengah sampai 3/2. Dengan ini pakai sama dengan ya, itu artinya kurung siku. Nah, inilah penyelesaiannya. Sekarang kita bandingkan dengan pertidaksamaan eksponen soal yang ketiga. Sama, kita pecah ya. Berarti ini 3 pangkat X dikali 3 pangkat negatif 2. Nah, ini enggak 100 lagi ya teman-teman ya. Kurang dari 2 kali 3 pangkat negatif X ditambah 7/9. Sekarang coba lihat ada pangkat negatif. Supaya hilang, semua ruas kita kalikan berapa? Betul, kita kali 3 pangkat 2 atau 9 ya. Kali 9. Nah, ini juga hilang ya kalau kali 9. 9/9 kan coret. Ini supaya hilang, kita kali dengan 3 pangkat X. Nah, sekarang kita proses. Ini kali sini, berarti 3 pangkat mindonya hilang. 3 pangkat X kali 3 pangkat X menjadi 3 pangkat X kuadrat. Kurang dari. Ini kali sini, 2 kali 9 itu 18. Ini jadi 3 pangkat 0 atau 1. Kali 1 atau nggak usah ditulis. Ditambah, ini kali sini, 9-nya habis. Masih ada 7 dikali dengan 3 pangkat X. Nah, sekarang ada bentuk yang sama. Ini 1 kuadrat 1 enggak, kita misalkan ya. Ini P. Berarti menjadi P kuadrat 7P ke ruas kiri negatif 7P. 18 ke sini negatif 18 kurang dari 0. Faktorkan.
Cari dua bilangan, hasil kalinya 18, selisihnya 7. Hasil kali 18, selisihnya 7. Ya, 2 dan 9 ya. Nah, ini selisihnya 7. Lebih tepat negatif 7, 9-nya negatif, 2-nya positif. Nah, selanjutnya, kita gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Akan 0 kalau P-nya negatif 2 sama 9 ya. Koefisien P, lihat, ini 1 positif, ini 1P, ini 1 positif ya. Positif kali positif itu positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Dan ini semua pangkat 1 atau ganjil berarti ganti tanda. Dan yang diminta soal adalah nilai ruas kiri ini yang kurang dari 0. Nah, itu negatif. Berarti yang di sini. Yang 0 enggak, karena ini enggak ada sama dengan ya. Artinya negatif 2 dan 9 itu enggak ikut. Sebagai tanda dia enggak ikut, maka ini tidak ditebalkan. Kalau dia diikutkan seperti ini ya, ditebalkan seperti ini. Nah, ini adalah nilai P-nya, karena ini masih P ya teman-teman. Itu di antara negatif 2 dan 9. Nah, selanjutnya P-nya kita ganti 3 pangkat X di antara negatif 2 dan 9 itu bisa diubah 3 pangkat 2. Nah, tapi negatif 2 nggak bisa ya. Oke, sekarang coba cermati teman-teman. Negatif 2 kurang dari 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 2. Yang ini negatif 2 kurang dari 3 pangkat X itu gimana? Benar atau salah pernyataannya? Atau supaya lebih kelihatan saya pecah aja ya. Negatif 2 kurang dari 3 pangkat X. Ya. Karena 3 pangkat X harus memenuhi ini, dua-duanya, maka ini harus dan teman-teman. Nah, gini. Dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Atau hal terpenuhi salah satu boleh, kalau atau ya. Nah, ini dan karena harus terpenuhi dua-duanya. Oke, coba lihat. 3 pangkat apapun itu nilainya pasti positif. Tidak pernah negatif. Nah, coba aja teman-teman cari 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya negatif. Pasti nggak pernah ada, ya kan? 3 pangkat itu pasti positif. Dan ini negatif 2 kurang dari 3 pangkat X. Pasti benar dong, negatif kurang dari positif, ya kan? Nah, dari sini berarti, karena benar itu artinya semua X memenuhi. Semua X adalah solusi. Yang sini ya. Untuk yang ini, basisnya sudah sama, kita ambil pangkatnya. Dan karena basisnya itu 3, lebih dari 1, ini tetap. Nah, gini. Dan itu berarti harus memenuhi dua-duanya. Artinya jika digambarkan pada garis bilangan, seperti ini teman-teman. Yang ini semua X memenuhi. Artinya semua X bilangan real itu semuanya teman-teman. Itu adalah solusi. Nah, ini semuanya. Sementara yang sini itu khusus untuk X yang kurang dari 2. Artinya hanya X yang kurang dari 2 atau 2 ke kiri. Nah, gini. Nah, ini dan artinya harus terpenuhi dua-duanya. Di sini terpenuhi, ini terpenuhi, berarti yang diarsir keduanya. Nah, inilah yang diarsir keduanya. Yaitu 2 ke kiri. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di kirinya 2. X kurang dari 2. Atau penulisan dalam bentuk interval, berarti ini paling kiri negatif tak hingga, paling kanan itu 2. Tidak ada sama dengan, harus kurung biasa ya. Nah, ini penyelesaiannya teman-teman. Oke, saya kira pertidaksamaan eksponen ini tidak rumit ya. Teman-teman pasti bisa. Kuncinya itu adalah basisnya dibikin sama. Nah, seperti nomor 1 tadi. Ini teorinya ya. Basisnya dibikin sama. Selanjutnya kalau nomor 2 sama nomor 3 tadi harus kita olah.
teman-teman bisa mengerjakan ulang soal nomor 1, 2, dan 3 ini untuk mengecek apakah masih ada masalah atau enggak. Seandainya mentok kan mungkin ada masalah, tapi ada pembahasan di sini, teman-teman bisa lihat. Oh, cara mengatasinya seperti ini. Nah, itu akan lebih paham, teman-teman. Dan selanjutnya coba kerjakan 2 soal ini ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa bagikan ke sebanyak teman-teman yang lainnya, ke semua orang. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.